serta melemparnya ke arah Wonder Woman yang langsung menancap di pinggangnya. Ini adalah match dari DCKO. Isu sebelumnya bisa cek link di deskripsi atau card di atas. Di surga, seseorang terlihat mencari saluran TV yang bagus sampai dia menemukan siaran yang memperlihatkan pertarungan antara Lobo dengan Wonder Woman. Pertarungan itu terlihat akan berakhir dengan Lobo nampaknya akan menang, tapi orang itu langsung memutar ulang pertarungannya agar dia bisa melihatnya dari awal. Pertarungan kedua immortal itu terjadi di sebuah planet dengan ring dan penonton di sekitar. Ladies and gentlemen, rev up your engines and lock up your liquor cabinets. From the farthest, darkest reaches of space, he is the intergalactic bounty hunter, the last Charnian, the biker of the cosmos, Lobo! Hailing from the hidden island of Themyscira, she is the chosen champion of Olympus, the Amazon enforcer, Wonder Woman. Dan setelah ring announcer, Wonder Woman masuk ke dalam ring, di mana Lobo sudah siap di sana, dengan sang wasit memberitahu kalau tidak ada peraturan dalam pertarungan ini, dan yang memenangkan 2 dari 3 pertarungan akan menang. Ronde pertama pun dimulai dengan Wonder Woman yang berhasil mendaratkan pukulan ke arah Lobo, yang diikuti dengan 2 pukulan lain ke arah wajah. Tapi ini dibalas Lobo dengan meraih rambutnya, serta meninju Wonder Woman dengan keras, yang mana pukulan ini sanggup melempar Wonder Woman, bahkan membuat mulutnya berdarah. Lobo terlihat berselebrasi atas serangan itu, tapi Wonder Woman langsung melempar lasonya ke leher Lobo, serta menariknya untuk mendaratkan serangan dengan lututnya. Namun serangan selanjutnya berhasil ditahan, bahkan Lobo berhasil menahan Wonder Woman dan memukuli wajahnya berkali-kali sebelum menyerangnya dengan serangan keras yang membuat Wonder Woman seketika tewas. Ronde pertama pun dimenangkan oleh Lobo, dan di ronde kedua mereka dikirim ke Themyscira dengan Wonder Woman mengambil form Golden Armor-nya. Mendengar suara Space Hulk Lobo, Wonder Woman pun langsung melempar tamengnya yang berhasil menjatuhkan Lobo dan mengungkapkan kalau Lobo mengambil form New 52-nya. Lobo dengan sombongnya menantang Wonder Woman, dan form yang diambil Wonder Woman ini ternyata memberinya keuntungan lain berupa pejuang di sisinya. Ada Wonder Girl Yara Flor, Casey, dan juga Donna Troy. Lobo pun meremehkan mereka, mengacungkan jari tengahnya sebelum menembakkan pistolnya ke arah mereka. Namun, berkat Golden Armor yang dikenakan Wonder Woman, dia bisa dengan cepat melesat dan memotong tangan Lobo yang membuat Lobo sempat tidak bisa melawan. Dia mendapatkan 2 pukulan keras dari Yara dan juga Wonder Woman, tapi itu tidak bertahan lama karena setelah tangannya kembali pulih, Lobo yang diserang Casey dan juga Donna Troy berhasil melawan dengan menggunakan tubuh Casey untuk menyerang ketiga saudaranya. Melihat keempat warrior tumbang, Lobo pun menyombongkan diri lagi, agak cabul dikit, tapi aksinya berhenti setelah Wonder Woman memotong kakinya yang diikuti dengan pukulan Donna Troy, sayatan Yara, dan tinjuan Casey yang membuat Lobo akhirnya terpojok. Dia sempat lega ketika tubuhnya beregenerasi, tapi terlihat bingung ketika suara Space Hulk-nya terdengar, dan ternyata Wonder Woman menaiki Space Hulk-nya itu dan melesat menabrak Lobo yang membuatnya akhirnya KO. Ronde ketiga pun dimulai, tapi kali ini untuk melihat full power dari kedua makhluk abadi ini, Jantung Apocalypse memberikan serangkaian kontes untuk mereka, mulai dari adu tamparan, adu tendangan, chess boxing, tanding karjitsu, dan final kontesnya adalah tanding gladiator. Orang di awal juga masih menyaksikan pertandingan mereka, dan seorang malaikat terlihat mendatanginya, membawakan jas serta menanyai apakah sekarang waktunya pergi, yang dijawab orang itu kalau dia harus melihatnya secara langsung. Di arena gladiator, ketika berhadapan dengan Wonder Woman, Lobo berlari ke arah senjata yang ada di sekitar arena, di mana dia mengambil satu machine gun serta automatic rifle dan menggunakan itu untuk menembaki Wonder Woman. Sambil menembaki Wonder Woman, Lobo berkata kalau dia tahu Wonder Woman menyukai pertandingan ini, tapi sayangnya dia harus menjadi King Omega dan Wonder Woman menghalanginya.
Wonder Woman pun berusaha menahan semua tembakan itu dengan braceletnya, dan ketika pelurunya habis, Lobo langsung menggantinya dengan launcher yang berhasil mementalkan Wonder Woman. Tapi karena ledakan itu, Lobo sempat kehilangan jejak dari Wonder Woman, dan tiba-tiba di belakangnya, Wonder Woman muncul membawa chain hook milik Lobo dan melemparnya ke arah punggung Lobo yang langsung menancap. Lobo pun terkejut akan serangan ini, dan Wonder Woman menarik sisi lain rantainya yang telah dia ikatkan ke perisai dan pedangnya. Selagi senjatanya datang, Wonder Woman mulai mengikat Lobo dengan rantainya sendiri, dan ketika sudah terikat, dia segera mengambil pedangnya untuk mengakhiri pertarungannya. Tapi di saat yang bersamaan, Lobo berhasil lepas dan menarik keluar chain hook yang menancap di punggungnya, serta melemparnya ke arah Wonder Woman yang langsung menancap di pinggangnya. Lobo pun menarik Wonder Woman ke arahnya, tapi Wonder Woman tidak menyerah. Dia ingin menusuk Lobo dengan pedangnya yang langsung ditahan oleh Lobo, bahkan dia mematahkan tangan Wonder Woman. Merasa dia telah menang, Lobo mengejek Wonder Woman yang berpikir bisa membunuhnya, padahal dirinya adalah The Main Man, makhluk paling kuat di alam semesta yang telah membuat perjanjian dengan The Presence agar dia tidak bisa mati. Wonder Woman terlihat putus asa di sini, tapi di ujung arena, The Presence dan Derek Dude, administrator alam baka, terlihat datang, di mana The Presence menghilangkan perjanjiannya dengan Lobo, jadi Lobo bisa mati sekarang. Dan ketika jantung Apokolips mengumumkan itu, Wonder Woman langsung menendang pedang di tangannya yang langsung menembus badan Lobo, dan Lobo pun seketika tumbang. Dan ronde ketiga dimenangkan Wonder Woman. Sementara itu di luar, ketika melihat kalau Darkseid merasuki Booster Gold, The World Forger menghina Darkseid dan menganggap dia takut karena tidak mengeluarkan bentuk aslinya. Tapi sambil menyerang, Darkseid berkata kalau Booster hanyalah alat untuk menghentikan mereka. Dan mendengar itu, World Forger yang merasa Darkseid sangat menginginkan Booster langsung mengeluarkan banyak alternate version dari Booster yang segera mengeroyok Darkseid. Melihat ini, World Forger merasa dia menang karena dalam bentuk ini, Darkseid menjadi sangat lemah. Dan kalau Booster Gold harus mati untuk membunuh Darkseid, dia rasa itu adalah harga yang pantas. Tapi sesaat kemudian, Darkseid berhasil menghempaskan seluruh booster yang mengeroyoknya. Tapi itu tidak membuat The World Forger takut karena dia tahu kalau Darkseid sudah lelah. World Forger pun menyuruh Darkseid menerima takdirnya, tapi Darkseid langsung mengeluarkan Omega Beam dari matanya yang seketika menembus Forger dan nampaknya membunuhnya. Darkseid pun menghina The World Forger yang meremehkannya, tapi setidaknya The World Forger telah menyelesaikan tugasnya dan terlihat kalau Darkseid menciptakan sebuah portal.